Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakiatul Muntafida Az-Zahra akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan administrasi publik. Sejarah perkembangan administrasi publik dapat ditelusuri melalui berbagai literatur yang membahas tentang administrasi publik, yaitu karya pertama Woodrow Wilson yang berjudul The Study of Administration, merupakan tonggak perkembangan awal pemikiran administrasi publik. Kemudian dilanjutkan oleh E.N. Gladden berjudul A History of Public Administration yang terbit pada tahun 1972, membahas tentang praktik administrasi dan peranan pegawai tata usaha, manajer tingkat menengah pada zaman kuno khususnya di Mesir dan dunia timur. Kemudian dilanjutkan oleh L.D. White pada tahun 1948, 1951, 1954, dan 1958. Terbitan pertama ini menjelaskan pengalaman administrasi Amerika Serikat. Terbitan kedua, White menjelaskan tentang era administrasi. Terbitan ketiga, tentang Jacksonian menekankan pentingnya pemerintahan negara bagian dan lokal, dan mulai merosotnya moralitas di dalam pemberian pelayanan publik, dan diversifikasi struktur birokrasi untuk disesuaikan dengan meningkatnya besaran pemerintahan. Terbitan keempat, White memusatkan perhatiannya pada dua isu administratif yang paling besar saat itu, yaitu isu tentang bagaimana mempertahankan kepresidenan dan isu tentang reformasi pelayanan publik. Kemudian Siagian menjelaskan perkembangan administrasi ditinjau dari segi penahapan sejak lahirnya hingga sekarang telah melewati 4 tahap, yaitu yang pertama tahap survival. Tahap survival dapat dikatakan sebagai masa lahirnya ilmu administrasi. Yang kedua yaitu tahap konsolidasi dan penyempurnaan. Tahap ini disebut konsolidasi dan penyempurnaan karena dalam jangka waktu inilah prinsip-prinsip, rumus-rumus, dalil-dalil ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat dibantah lagi. Yang ketiga yaitu tahap human relation. Perhatian para informal, apa yang diperlu diciptakan, dibina dan dikembangkan oleh dan antar manusia pada semua tingkatan organisasi demi terlaksanakannya kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Yang terakhir yaitu tahap behavioralisme, penyelidikan tentang perilaku manusia dalam kehidupan berorganisasi dan apa alasan-alasan mengapa manusia itu berperilaku demikian. Perkembangan administrasi publik di Indonesia dapat dilihat dari tulisan Haryono Sudriyamunawar. Beliau mengklarifikasikan perkembangan administrasi publik ke dalam 3 masa, yaitu yang pertama yaitu masa penjajahan Belanda. Selama 3,5 abad Indonesia dijajah Belanda, selama itu pula administrasi hanya dikenal sebagai ilmu pengetahuan. Administrasi secara nyata berupa pengarsipan, ekspedisi, pengetikan, surat menyurat, registrasi yang kesemuanya bersifat tulis-menulis. Masa penjajahan Belanda cukup mempengaruhi Indonesia mengenai pengetahuan administrasi secara sempit. Sampai sekarang, banyak bangsa Indonesia yang belum memahami apa hakikat administrasi secara luas. Yang kedua, masa penjajahan Jepang. Dalam masa penjajahan Jepang, dibentuknya rukun-rukun kampung. Rukun kampung atau asadjo dibagi menjadi beberapa rukun tetangga, yaitu kumitjo. Hal ini membekas sampai sekarang menjadi istilah RW dan RT dalam sistem administrasi negara Indonesia. Yang ketiga yaitu masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan Indonesia, dibukanya beberapa perguruan tinggi di Jakarta dan Yogyakarta. Pada masa itu, ilmu administrasi masih merupakan bagian dari mata kuliah yang dianggap pokok. Pada tahun 50-an di Indonesia, pandangan ilmu administrasi termasuk bagian dari ilmu politik.
mulai ditinggalkan dan pandangan mulai tertuju kepada ilmu administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Perkembangan lebih lanjut bagi administrasi negara di Indonesia adalah didirikannya Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia atau LANRI pada tanggal 5 Mei 1957. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.